Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Usmansyah dengan NIM 220404500009 dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan membahas 5 materi pendidikan agama Islam. Yang pertama, mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Yang kedua, bagaimana manusia bertuhan. Yang ketiga, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Yang keempat, mengintegrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Dan yang kelima, bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Selamat menyaksikan. Baik, materi yang akan saya bahas pertama yaitu mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Alasan mengapa pendidikan agama Islam masih tetap ada di dalam perguruan tinggi yaitu karena untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman dan mengingat Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi pekerti yang baik dan juga mampu berpikir kritis dan bersikap rasional. Pendidikan agama Islam merupakan hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan, khususnya bagi orang-orang Islam yang menekuni ilmu-ilmu pendidikan keislaman dan masyarakat Islam secara umum. Oleh sebab di dalamnya tercantum berbagai ajaran penting yang menjadi pedoman hidup dan menjadi dasar pijakan dalam berbagai ranah kehidupan, baik kehidupan di dunia yang fana maupun kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Metode pembelajaran dan model pendekatan PAI di perguruan tinggi. Metode pembelajaran agama Islam adalah cara yang digunakan dalam penyampaian bahan pelajaran kepada murid supaya dapat memahami pelajaran dengan mudah, efektif, dan dapat dicerna oleh peserta didik dengan baik dalam mencapai tujuan pengajaran. Sebagai besar dipengaruhi oleh metode pengajar yang dikembangkan. Ada beberapa macam metode pembelajaran secara garis besar. Metode yang sering digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam antara lain ceramah, tanya jawab, diskusi, pemberian tugas, dan hafalan. Pendekatan substansi ajaran. Pendekatan substansi secara garis besar terdiri dari 3 pendekatan, yakni kajian Al-Quran dan sejarah Islam, kajian disiplin ilmu dan isi atau ajaran, dan kajian implementasi. Pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Al-Quran menjadi kitab suci umat Islam, di mana seluruh tuntutan hidup bagi para pemeluk agama Islam terdapat di dalamnya. Ilmu dalam agama Islam merupakan pengetahuan yang mengantarkan kita agar dapat mengenal Allah. Pada dasarnya, mempelajari sejarah kebudayaan Islam bertujuan untuk mengetahui berbagai masalah kehidupan umat manusia yang berkaitan dengan hukum Islam. Selain itu, agar kita juga mengetahui berbagai masalah kehidupan umat Islam yang disertai dengan maju mundurnya kebudayaan Islam itu sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap kedua metode itu, Al-Quran dan sejarah Islam, di kalangan orang Muslim pada umumnya sangat rendah. Yang kedua, pendekatan disiplin ilmu dan kajian isi atau ajaran. Disiplin adalah salah satu bentuk taat pada peraturan, terutama aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Indonesia dikenal luas bahwa ajaran Islam terdiri atas 3 disiplin, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Akidah dalam istilah Islam yang berarti iman, syariat Islam yakni berisi hukum dan aturan Islam, yaitu hukum agama yang membentuk merujuk bagian dari tradisi Islam, sedangkan akhlak adalah berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja yang muncul dari dorongan jiwa secara spontan. Yang ketiga, pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam. Pengertian syariat secara sederhana ialah jalan yang jelas yang ditunjukkan Allah kepada umat manusia. Tujuan syariat Islam pada hakikatnya adalah menyelamatkan manusia, baik sebagai individu, kelompok manusia, serta bangsa negara agar selamat dari kesesatan dan kerugian. Selanjutnya, pendekatan proses pembelajaran agama. Yang pertama, studi implementasi, kaidah 5. Pertama, al-umuru bi maqasidiha. Segala urusan bergantung kepada tujuannya. Kaidah ini menghendaki agar kita beramal didasari oleh niat, karena Allah lillahi ta'ala, yakni niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk Allah semata, bukan karena pamrih.
Bagaimanapun bagusnya suatu amal, tetapi jika didasari niat buruk, yakni bukan untuk Allah, maka rusaklah amal itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua, al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan. Misalkan Anda yakin sudah berwudu, kemudian Anda ragu apakah berkentut atau tidak berkentut. Dengan kaidah ini, sudah berwudu adalah suatu keyakinan, sedangkan berkentut adalah suatu keraguan. Putusan yang harus Anda pilih adalah Anda sudah berwudu dan tidak berkentut. Yang ketiga, al-masyaqqatu tazlibut tasyir. Kesukaran itu menarik kemudahan. Dari kaidah inilah muncul ruksha, kemudian yang meringankan. Misalnya mengkasar sholat di perjalanan, sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Bolehlah duduk dengan lain jenis di kendaraan umum dan lain-lain. Adapun faktor yang membuat sukar adalah berpergian, sakit, terpaksa, lupa, ketidakmampuan, dan kesukaran-kesukaran lainnya. Yang keempat, ad-dararu yuzalu. Kemudian kemudaratan itu harus dilenyapkan atau dihilangkan. Kaidah ini sangat berperan dalam muamalah, seperti memberantaskan praktik curang dalam bisnis. Jinayah, hukum yang membuat jera para koruptor, perusuh, dan pelaku pencabulan. Dan munakaat, seperti bercerai karena usaha damai suami istri walau dibantu juru damai tetap menemui jalan buntu. Kelima adalah al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum. Misal, ketika kita sebagai tamu disuguhi makan, maka kita boleh makan tanpa menunggu dipersilahkan oleh tuan rumah, karena adat istiadat menetapkan demikian. Yang kedua, metode tipologi agama. Metode tipologi merupakan sebuah metode yang dipakai secara luas di Eropa untuk mengetahui dan memahami manusia, dan metode ini memiliki 2 ciri penting, yaitu pertama, mengidentifikasi 5 aspek agama, dan kedua, membandingkan kelima aspek agama ini dengan aspek yang sama dalam agama lain. Aspek tadi antara lain adalah Tuhan, Nabi atau Rasul, kitab suci, situasi kemunculan Nabi, individu pilihan dari masing-masing atau tiap-tiap agama. Metodologi tipologi ini untuk dapat mengetahui lebih luas tentang Islam. Jadi kedua yang akan saya bahas yaitu bagaimana manusia bertuhan. Manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya dan untuk melakukan hal-hal yang baik kepada sesama manusia dan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Manusia bertuhan adalah manusia yang diliputi rasa perikemanusiaan, rasa keyakinan, dan rasa persaudaraan. Manusia yang tidak bertuhan adalah manusia yang selalu terbawa oleh nafsu pribadi, dan watak. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari keimanan yang lain, maka keimanan kepada Allah harus tertanam dengan benar kepada diri seorang. Sebab jika iman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tertanam dengan benar, maka ketidakbenaran ini akan berlanjut kepada keimanan yang lain, seperti iman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, serta qada dan qadarnya. Dan pada akhirnya akan merusak ibadah seorang secara keseluruhan. Di masyarakat tidak jarang kita jumpai cara-cara beribadah seorang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Padahal orang tersebut mengaku beragama Islam. Ada 2 cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bersifat ijmali. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat ijmali maksudnya adalah bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala secara umum atau secara garis besar. Al-Qur'an sebagai sumber ajaran pokok Islam telah memberikan pedoman kepada kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan bahwa Allah adalah zat yang Maha Esa, Maha Suci, Dia Maha Pencipta, Maha Pendengar, Maha Kuasa, dan Maha Sempurna. Yang kedua, bersifat tafsili. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat tafsili maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci. Kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Sebagai bukti adalah Asmaul Husna yang kita dianjurkan untuk berdoa dengan Asmaul Husna serta menghafal dan juga meresapi dalam hati dengan menghayati makna yang terkandung di dalamnya. Selain itu, kita juga harus menaati semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka manusia dituntut membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Oleh karena itu, sisi
spiritualis harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia, sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Apabila manusia telah mampu mengasah spiritualnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dengan visi Tuhan. Visi ilahi inilah yang saat ini dibutuhkan oleh umat manusia, sehingga setiap tindak tanduk dan sikap perilaku manusia didasari dengan semangat kecintaan kepada Tuhan sebagai manifestasi kebenaran universal dan pengabdian serta pelayanan kepada sesama ciptaan Tuhan. Dengan begitu akan terciptanya dunia yang damai. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Kunci beragama berada pada fitrah manusia. Fitrah itu sesuatu yang melekat dalam diri manusia dan telah menjadi karakter manusia. Kata fitrah secara kebahasan memang asal maknanya adalah suci. Yang dimaksud suci adalah suci dari doa dan suci secara genetis. Fitrah adalah lahir dengan membawa iman, berbeda dengan konsep teologi Islam. Teologi tertentu berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa setiap manusia lahir telah membawa dosa, yakni dosa warisan. Di dunia, menurut teologi ini, manusia dibebani tugas, yaitu harus membebaskan diri dari dosa itu. Adapun dalam teologi Islam, seperti telah dijelaskan bahwa setiap manusia lahir dan dalam kesucian, yakni suci dari dosa dan telah beragama, yakni agama Islam. Tugas manusia adalah berupaya agar kesucian dan keimanan Allah terjaga dalam hatinya hingga kembali kepada Allah. Jadi tujuan hidup manusia adalah sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Dengan kata lain dapat disebutkan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kebahagiaan yang diimpikan adalah kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Untuk menggapai kebahagiaan termasuk mustahil tanpa landasan agama. Agama yang dimaksud adalah agama tauhidullah. Kebahagiaan dalam Islam adalah kebahagiaan autentik, artinya lahir dan tumbuh dari nilai-nilai hakiki Islam dan mewujud dalam diri seseorang hamba yang mampu menunjukkan sikap tobat, melakukan introspeksi dan koreksi diri, untuk selalu berpegangan pada nilai-nilai kebenaran ilahi, mensyukuri karunia Allah berupa nikmat iman, Islam dan kehidupan, serta menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam mengalami kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Selanjutnya kita masuk ke materi keempat, yaitu mengintegrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Pendidikan pada dasarnya adalah sebuah proses transformasi pengetahuan menuju ke arah perbaikan, penguatan, dan penyempurnaan semua potensi manusia. Oleh karena itu, pendidikan tidak mengenal ruang dan waktu. Ia tidak dibatasi oleh tebalnya tembok sekolah dan juga sempitnya waktu belajar di kelas. Pendidikan berlangsung sepanjang hayat dan bisa dilakukan di mana saja dan kapan manusia mau dan mampu melakukan proses kependidikan. Dalam agama Islam memiliki 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, ihsan. Tiap-tiap tingkatan memiliki rukun-rukun yang membangunnya. Bagaimana konsep dan argansi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil? Menurut Ibnu Arabi, ada 2 tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Pertama, tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian, artinya mereka menyaksikan Tuhan. Mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Kedua, manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara mendefinisikan. Artinya mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan, Asmaul Husna. Ada 4 tingkatan konsep dan argansi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil, yaitu tingkat pemula al-badiyah. Pada tingkat ini, insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Tingkat menengah, at-tawasuf. Pada tingkat ini, insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang berkaitan dengan realitas kasih Tuhan al-haqaiq ar-rahmaniyah. Tingkat terakhir al-hitam. Pada tingkat ini, insan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Untuk menapaki jalan insan kamil terlebih dahulu, kita perlu mengingat kembali tentang 4 unsur manusia, yaitu jasad atau raga, hati, roh, dan rasa. Keempat unsur manusia ini harus difungsikan untuk menjalankan kehendak Allah. Hati nurani harus dijadikan rajanya dengan cara selalu mengingat Tuhan.
Jika sudah secara benar menjalankan 4 unsur tersebut, lalu menkokohkan keimanan, mengingatkan peribadatan, dan membaguskan perbuatan, sekaligus menghilangkan karakter-karakter yang buruk. Baik, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Apa yang dimaksud dengan paradigma Qur'ani? Al-Quran dijadikan paradigma untuk menghadapi berbagai persoalan. Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketif, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir, dan cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercayai. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Selanjutnya, mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern? Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisme, pemikiran, pembaruan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar atau salah, baik, buruk, dan indah, jelek adalah Al-Quran. Jika mencari sumber lain dalam menentukan benar, salah, baik, buruk, dan indah, jelek, maka seseorang dianggap tidak konsisten dalam berislam. Suatu sikap hipokrit yang dalam pandangan Al-Quran termaksud sikap tidak terpuji. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu meluruskan akidah manusia, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah, mengajak manusia untuk menyucikan rohani, selanjutnya membangun rumah tangga dan sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan, dan yang ketujuh, mengajak manusia agar saling menolong. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang 5 materi yang telah saya sampaikan tadi, yaitu mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Yang kedua, bagaimana manusia bertuhan. Yang ketiga, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Yang keempat, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Dan yang terakhir, bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kekurangan datang dari saya, kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.